Jadi sebenarnya ayat-ayat Allah niku sangat banyak sekali. Bahkan setiap hal niku merupakan ayat-ayat Allah, bukti kebesaran Allah, bukti adanya Allah Sang Maha Satu. Wa fi kulli syai' lahu ayah. Pada setiap hal niku merupakan ayat bagi Allah, tanda kebesaran Allah. Tadullu ala annahu wahid, yang membuktikan bahwa Allah niku Sang Maha Esa. Niku sangat banyak sekali. Cuman ayat niku terbagi menjadi dua. Ada yang mu'tadah wa ghairu mu'tadah. Ada yang biasa dan ada yang tidak biasa. Kita seringnya kan menganggap bahwa itu ayat Allah, kebesaran Allah ketika yang enggak biasa. Lihat tulisan di langit, ada awan bentuk tulisan seperti lafaz Allah. Wah, ini bukti bahwa Allah itu luar biasa karena ada hal yang nggak biasa di langit, atau karena ada bencana yang dahsyat. Oh, ini kebesaran Allah. Ada hal yang di luar nalar, ada orang yang selamat dari mara bahaya. Oh, ini karena pertolongan Allah. Padahal nggak cuma itu. Ayat-ayat Allah itu sangat banyak. Sering kita jumpai, bahkan setiap saat kita jumpai yang namanya ayat mu'tadah, ayat yang sudah biasa. Karena sudah biasa akhirnya nggak dianggap, kayak nggak ada. Seperti dalam diri kita sendiri, kita dulunya itu nggak ada, nggak hidup, kemudian diadakan, dihidupkan. Kita hidup niku merupakan ayat adanya Sang Muhyi, Sang Maha menghidupkan. Tanpa adanya Allah yang menghidupkan, kita nggak bakal hidup. Dengan kita tiap saat nih menghembuskan nafas, niku ada yang mengaturnya. Ada Sang Muhyi, Sang Maha menghidupkan. Kita bisa menghirup udara segar, kita bisa melihat pemandangan yang indah, kita bisa mendengarkan kicauan burung, suara-suara indah. Itu merupakan bukti kebesaran Allah. Kita bisa menikmati buah-buah segar, rasanya manis. Itu sebenarnya kan bukti. Rasa manisnya itu dari mana? Wah, sebenarnya awal niku kecil, pahit, terus membesar, berubah warna dari yang sebelumnya warnanya hijau, kemudian masak menjadi kuning, merah, berubah warna. Itu dari mana? Itu kebesaran Allah, bukti adanya Allah. Yang ngasih rasa manis itu siapa? Cabai yang awalnya hijau terus jadi merah, rasanya jadi pedas. Itu rasa itu timbulnya dari mana? Yang ngatur itu siapa? Air yang biasa kita minum itu tiap harinya, itu merupakan ayat Allah, bukti kebesaran Allah. Kok bisa teksturnya air itu lembut? Kok bisa air itu menyerap? Kok bisa seger ketika diminum? Itu kalau dipikir ya, siapa yang menciptakan, siapa yang mengatur, siapa yang mendesain air itu? Jadi tanda-tanda seperti itu karena sudah biasa kita anggap biasa, kita lalaikan, kita sering mengabaikannya, sering menganggap itu biasa ya. Maka kita nggak bisa memandang kebesaran Allah dalam segala hal. Padahal dalam ayat yang lain dijelaskan, fa in tawallau fathamma wajhullah. Jika kamu menghadap ke arah manapun, maka di situ ada wajhullah. Kamu akan menemukan Allah. Karena memang segala hal itu adalah ayat-ayat Allah, bukti kebesaran Allah, bukti adanya Allah. Maka dijelaskan di ayat yang lain juga, wa kam min ayatin fis samawati wal ard yamurruna 'alaiha wa hum anha mu'ridin. Banyak sekali ayat baik di fis samawat,
di langit maupun di bumi, yang murruna alaiha, yang mereka temukan, yang mereka melihatnya, menyaksikannya, tapi mereka malah wahum anha mu'ridin, mereka malah berpaling, nggak bisa menemukan Allah, nggak bisa menyaksikan bahwa itu adalah tanda keberadaan Allah, adanya Sang Maha Hidup, adanya Sang Maha Memberi, adanya Sang Maha Pengasih, adanya Sang Maha Penyayang. Sudah diberi, sudah dikasih, sudah disayangi, sudah diatur, sudah ditakdir, itu nggak bisa menyaksikan itu. Kebesaran Allah itu nggak nampak. Allah Sang Maha Meliputi itu nggak bisa disaksikannya. Allah Sang Maha Menghidupkan, Allah Sang Maha segalanya seharusnya bisa nampak jelas. Allah itu Sang Ad-Dhahir, Sang Maha Jelas, kelihatan nyata, ketok wenteh dalam segala hal. Maka ya jelas ayat ini mengatakan walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar. Orang kok kufur, tertutup, nggak bisa menyaksikan ayat-ayat Allah, wa kadzdzabu, dan membohongkan, tidak membenarkan tentang ayat-ayat Allah, maka ulaika ashabun nar, mereka lah orang-orang yang ashabun nar, orang yang tersiksa. Cara nggak langsung sebenarnya ngeten, Allah niku kan Sang Maha Indah, Sang Maha Baik, Sang Maha Penyayang. Ketika kita bisa menyaksikannya, itu nikmat yang luar biasa. Ketika kita bisa merasakan itu semua, itu nikmat yang luar biasa. Lah kok kita tertutup, kita nggak bisa menyaksikan itu, nggak bisa merasakan nikmat itu merupakan siksaan tersendiri. Orang nggak bisa merasakan sate, nggak bisa merasakan nikmatnya buah ini, buah itu kayak orang pas waktu corona nggak bisa merasakan apa-apa, tersiksa. Kita nggak bisa merasakan kasih sayang Allah, nggak bisa merasakan nikmat-nikmat yang diberikan Allah, nggak bisa menyaksikan Allah Sang Maha Indah, Sang Maha Baik, Sang Maha Luar Biasa. Itu siksaan tersendiri. Nah, maka dikatakan walladzina kafaru, kafir niku maksudnya tertutup. Kafir niku kebanyakan mengartikan orang yang non muslim, tapi sebenarnya kafir itu secara bahasanya tertutup. Bahkan kita sendiri itu bisa kafir. Makanya ada pujian Jawa yang mengatakan seneng ngafirke marang liyane, kafire dhewe gak digatekke. Suka mengkafirkan orang-orang yang lain, cuma kekafirannya sendiri, tertutupnya hatinya itu nggak diperhatikan.